sebelum 17 Agustus kita IHSG mau ke 8.000 gitu Waduh, kan. semoga. Tapi kan ya kita nggak ada yang tahu ya. Dari mulai bulan Maret yang crash itu aja sekarang sebenarnya saham-saham Konglo itu udah naik 100% lebih sebenarnya. PE-nya tinggi, BV-nya tinggi, abis corporate action semuanya mengecil. Terus karena sahamnya naik dia mulai gede lagi, nanti masukin aset mengecil lagi, nanti dia naik mengecil lagi. Ini nggak cocok buat semua orang. Ini cocoknya cuman yang kolesterolnya tinggi doang. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Reti Masih Koneksi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita kedatangan ya yang paling ditunggu lah, mungkin teman-teman juga paling banyak request ya untuk coba dong panggil atau coba dong Cuan Talks, ada Ko Andri ya. Dan hari ini udah di spill duluan tuh tadi, hari ini kita mendatangkan Ko Andri Hakim ya as financial educator. Mungkin bisa say hi dulu nih buat teman-teman investor ajaib. Ya, thank you nih Ajaib udah diundang ya. Thank you. Sebenarnya udah dijadwalin undangnya udah mungkin 2-3 minggu lalu ya. Dikira 2-3 tahun lalu. Cuman kayak nggak sempet terus baru sempet ketemu hari ini ya kira. Baik. Jadi udah rescue berapa kali ya kita ya? Beberapa kali sih ya. Beberapa kali. Cuman nggak apa-apa. Akhirnya bisa datang ya ke Cuan Talks. Iya, kita hari ini ya semoga teman-teman dapat insight yang mungkin sangat ditunggu gitu ya buat teman-teman yang pastinya pegang beberapa saham Konglo. Karena kalau ngeliat Ko Andri tuh ingatnya tuh saham-saham Konglo gitu kan. Iya, saya mainnya yang mahal-mahal. Oke, supaya ketularan nih kok. Apa udah ketularan nih sekarang? Kan Semoga udah ketularan. Kalau orang suka katain saya tuh sesat gitu loh. Waduh. Belinya sahamnya yang mahal-mahal gitu loh. Oke. Tapi nggak apa-apa, yang mahal yang penting bisa lebih mahal lagi kan. Baik. Soalnya daripada yang murah gak naik-naik gitu loh. Murah dalam arti valuasinya murah apa? Harganya murah nih. Dua-duanya. Valuasinya murah, harganya murah terus kan banyak yang kayak gitu ya. Nah oke deh teman-teman ya. Jadi stay tune terus ya teman-teman sampai akhir karena kita pasti akan seru banget nih ngomongin kondisi market dan juga saham-saham yang mungkin jadi saham-saham yang paling banyak ditanya gitu ya. Siap. Kak Andri ya. Mungkin sekarang kita ngomongin IHSG dulu nih. Kan kita lihat IHSG dari ya lowestnya hampir 30% lah ya. Ke level sekarang di 7.600, 7.500. Kira-kira ini bisa taking profit dulu atau kita gaspol aja? Kayaknya sih pasti ada koreksi-koreksi ya. Cuman kan kemarin aja kalau dari orang bursa dia bilang sebelum 17 Agustus kita IHSG mau ke 8.000 gitu kan. Semoga. Tapi kan ya kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin kalau ditarik panjang sih pasti ke 8.000 ya. Tapi kalau dalam jangka waktu dekat ya pasti ada koreksi-koreksi. Karena udah naik banyak ya. Dari mulai bulan Maret yang crash itu aja sekarang sebenarnya saham-saham Konglo itu udah naik 100% lebih sebenarnya. Kayak contohnya Pani dari 7.700 sekarang udah 16.000. Terus PTRO, Brand, Cuan dan lain-lain juga udah naik double sih, udah 100-200% gitu. Jadi kalau misalnya masih kalau koreksi wajar lah, karena udah naik banyak kan. Dalam 3 bulan loh, 3 bulan 100% lebih mereka. Nah gitu. Itu ya teman-teman. Jadi tergantung kita pegangnya saham apa ya. Yes, betul. Nah sekarang kita ngomongin saham yang mungkin Ko Andri suka mention nih, saham Pani. Karena mungkin banyak juga nih yang lihat kemarin kan Pani sempat di 10.000 ya, 11.000. Terendahnya 7.000. Itu saya udah kayak mau jantungan. Waduh. Udah stres, udah nggak nafsu makan itu kalau 7.000. Bukan ada average-nya di 5.000. Enggak, average di bawah. Cuman kan itu juga kalau 5.000 udah mati sebenarnya. 5.000 udah tiarap. Oke, jadi gimana nih kok saham Pani? Jadi kemarin kan sempat ada announcement ya mau right issue, tapi ternyata kan dari manajemen membantah kan untuk right issue di tahun ini. Nah kira-kira seperti apa sih prospeknya kalau menurut Ko Andri sendiri untuk saham Pani ini? Sebenarnya karena saya udah pegang saham Pani ini, saya udah pegang paling lama ya. Kayak ini saham yang saya pegang paling lama, udah 4 tahun sebenarnya saya pegangnya. Nah itu sebenarnya karena saya ikutnya dari awal tuh setiap kali dia ada isu mau corporate action tuh selalu ditepis terus. Jadi kali ini pun saya tahu ditepis ini mah cerita lama aja lah gitu. Ditepis tau-tau juga jadian gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya pasti jadi aja sih. Terus kan dia udah audit laporan keuangan. Biasa tanda-tandanya perusahaan mau corporate action tuh dia audit laporan keuangan. Karena kalau misalnya nggak ada apa-apa biasanya dia nggak perlu audit. Dia cuma perlu laporan keuangan biasa aja, nggak perlu yang audited gitu loh. Nah kalau dia audited itu udah pasti ada something. Gitu. Oke, jadi tunggu aja ya kok ya. Yes, jadi menurut saya 99,9% pasti ada something gitu loh.
Tapi kira-kira apakah tahun ini apa tahun depan itu tergantung manajemen ya? Harus tahun ini. Harus tahun ini ya? Karena kalau dia lewat dari 6 bulan, dia harus ulang lagi, repeat lagi, audit ulang lagi. Jadi dia harus dalam jangka waktu 6 bulan ini. Menurut saya pasti di sekitar Q4 mungkin. Baik, jadi kalau menurut Kak Andri sendiri, apa sih yang membuat wah ini right issue menarik nih? Mungkin bisa Biasanya kalau PANI itu kan mainnya aset ya, namanya perusahaan bidang properti. Jadi setiap sektor industri itu beda-beda. Nah kalau di PANI ini kan dia properti ya, jadi itu dia selalu gameplaynya itu dia injek aset gitu loh. Karena sebenarnya dia asetnya kan besar sekali, jadi dia injek terus. Nah kalau prediksi saya kali ini dia pasti injek aset supaya dia bisa laporan keuangannya jadi lebih baik gitu loh. Kan sekarang orang yang komplain PANI itu kan, PI-nya gede banget, tinggi sekali gitu ya, PI-nya ratusan gitu loh. Nah dengan dia corporate action ini, harusnya nanti PI-nya bisa mengecil gitu. Sama lah kayak dulu kan PI-nya tinggi, BV-nya tinggi, abis corporate action semuanya mengecil. Terus karena sahamnya naik dia mulai gede lagi, nanti masukin aset mengecil lagi, nanti dia naik mengecil lagi. Itu yang menyebabkan saham PANI itu bisa naik terus. Karena dia selalu injek aset terus gitu. Sama laporan keuangannya bagus terus gitu. Nah kalau misalnya anak usahanya nih CBDK ini kira-kira apa ada story gitu? Mungkin kalau Andri bisa. Mungkin story-nya mungkin kalau ada pun nggak tahun ini kayaknya ya. Mungkin tahun ini masih PANI, mungkin kalau ada pun mungkin tahun depan gitu. Jadi kalau saya kemarin punya CBDK, saya jual dulu, saya switching, saya masukin ke PANI dulu gitu. Oke, jadi di switch ya? Iya, soalnya kan kita sebagai investor kan yang penting kan kita ngejar growth-nya ya. Kalau misalnya kita tahu yang si saham A itu menghasilkan growth lebih besar, kita fokus aja masukin ke saham A gitu. Yang saham B-nya kita tahu nih, saham B-nya kayaknya tahun ini nggak bertumbuh. Ya udah kita jual dulu. Walaupun saya jualnya rugi ya, tapi saya switching aja yang ini kan bisa naik, bisa menutupi kerugiannya gitu. Yang satunya. Baik, itu untuk PANI dan juga CBDK gitu. Iya. Kalau misalnya saham yang lain nih, Ko Andri, karena kan Boleh. ini juga banyak yang ngomongin bentar lagi kan mau rebalancing MSCI, kita tahu ya yang udah di-spill juga kan saham-saham yang ada potensi untuk masuk ke indeks tersebut. Nah, kira-kira apakah di harga sekarang kalau misalnya belum punya menarik untuk dijadiin watchlist atau tunggu aja dulu deh sampai benar-benar ada announcementnya tanggal 7 Agustus nanti? Kalau yang MSCI biasanya pasti saham papak sayangan kita semua ya. Pak PP ya, Pak Prayogo Pangestu pasti kan. Nah kalau saham Pak PP itu sebenarnya udah naik banyak sekali sih gitu loh. Jadi kalau kita mau take risk, mungkin boleh tunggu pas MSCI gitu loh. Tapi kalau misalnya yang tanggal 7 itu, tapi kalau saya lihat nih hari ini tuh saham Pak PP tuh rata-rata banyak koreksi. Nah itu rata-rata koreksi karena orang-orang kayaknya takut nih. Kalau totonya tanggal 7 totonya nggak masuk bakal crash. Jadi udah take profit di sekarang. Karena untungnya juga udah banyak gitu loh. Termasuk saya juga ada beberapa saya rebalancing juga. Saya jual sebagian juga gitu loh. Takut maksudnya udah untung banyak, takutnya nggak jadi masuk dia crash gitu. Jadi saya juga mengurangi posisi juga. Oke, jadi kalau ini kita nggak tahu ya nanti akan tayangnya setelah announcement MSCI atau belum. Iya, betul. Nah kalau misalnya Ko Andri sendiri melihat dari ketiga yang kemarin ada exclusion dari apa namanya yang di apa kita lihat kan kemarin ada yang FC nggak boleh kena suspend gitu kan. Betul. Nah dari 3 saham itu ada PTRO, ada Cuan. Brand sama ada Cuan. Nah kira-kira yang punya potensi yang paling besar masuk MSCI itu dari 3 ini? Sebenarnya sih yang paling besar masuk itu tadinya sebenarnya Cuan sama Brand. Gitu loh, baru terakhir PTRO. Kalau dari 3 ini yang conviction-nya paling tinggi? Conviction-nya sebenarnya harusnya Cuan. Cuan. Karena Cuan kayak udah siap gitu loh, udah stock split juga, udah ini. Kalau dia masuk ya dia bakal terbang arah gitu loh sahamnya. Tapi kalau dia nggak masuk ya bakal ARB gitu loh. Kalau saya udahlah, kita saya sudah merasakan ya kemarin ya. Iya, saya udah deg-degan. Jadi saya nggak perlu ARA, nggak perlu ARB. Udahlah di harga sekarang udahlah saya jual aja gitu loh. Yang penting saya tenang tidur, enak tidur gitu. Baik. Menarik ya teman-teman. Ini jadi kalau mau nunggu MSCI itu ibarat nunggu cacing naga lagi gitu. Oke. Kalau jadi masuk jadi naga. Kalau nggak jadi ya cacing. Balik lagi jadi cacing. Gitu. cacing naga. Kalau saya udahlah, saya di ular aja udah cukup gitu. Okay. Saya minimalisir lah kerugian biar nggak rugi gitu.
Menarik ya teman-teman ya. Tapi berarti itu strategi kok Andri Iya, kalau berarti ya. strategi Jadi saya. sebelum announcement malah udah taking profit duluan gitu ya. Iya, sebelum hari H saya udah taking profit sebagian dulu Oke. gitu loh. Dulu waktu miskin saya soalnya udah ini terus, udah high risk terus, udah gambling terus. Sekarang kayaknya udah boleh jaga jantung deh, kurangin Oke. sedikit gitu, mainnya aman-aman gitu. Oke, menarik ya, main aman-aman tapi Jadi dijual dulu sebagian Oke. gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita tadi udah berapa ngomongin ya, kira-kira ada story lain gak sih dari Pak Pepe ini selain MSCI rebalancing? Apakah ke depan mungkin ada anak usaha yang mau IPO? Ada. Nah, kira-kira seperti apa nih tanda-tandanya lah ya, emiten atau anak usahanya tuh mau IPO? Tanda-tandanya sebenarnya harusnya sih dalam beberapa bulan ini harusnya ada. Cuman kayaknya kalau yang saya dengar dari rumor yang ada, kayaknya kemungkinan bisa mundur ke tahun depan kayaknya. Oke. Jadi Itu sektor apa tuh kok? yang saya dengar ada properti sih yang saya dengar, yang Gria Idola ya, yang paling mateng ya. Oke. Cuman kayaknya sih bisa jadi mundur ya, nggak tahu sih mundur atau enggak ya. Bener. Karena Pak Pepe kan pernah ya 1 tahun 2 kali IPO-in Iya, anak usahanya kan. bisa aja sih, bisa possible. Kita lihat ya kok ya ke Iya, depannya. bener. Nah itu mungkin menarik tuh ya untuk dibeli ya. Nah, Kalau itu. kalau misalnya CDIA nih yang baru kemarin listing, kira-kira kok Andri mungkin melihatnya tuh seperti apa sih fenomena ini? Apakah kita udah taking profit aja atau mungkin kita ya biarin aja lah, mau kemana nih saham ikutin aja gitu. Kalau CDIA kemarin kan dia sempat koreksi tuh, ya ARB. 2 hari. Justru saya beli. Oke. Justru saya beli banyak di sana gitu loh. Per hari ini kan dia arah lagi nih, justru udah untung. Gitu. Justru kalau saham Pak PP ya pas kebuka kesempatan bisa beli, justru saya masuk gitu. Iya, sempat 2 hari ya kok ya kemarin. Iya, ARB terus 2 hari. ARA 2 hari juga tuh, Jumat sama Iya, hari ini. betul. Jadi sekarang saya udah ada barang sih, udah posisinya udah lagi untung lumayan sih. Tapi sebelum kebuka itu apakah taking profit dulu atau Saya nggak ada taking profit. belum jual ya, berarti masih hold ya? Belum, masih hold. Ya masih 900% lah ya. Ya, bahkan orang-orang udah pada taking profit, saya masih sibuk beliin terus. Saya sampai cari-cari di nego mana lagi nih yang mau jual, saya beliin, dari nego pun saya beliin gitu loh. Orang-orang kan pada wah di 1.000 pada jualan kan. Dia bilang wah ini mah pasti 1.000 udah break duluan. Saya bahkan 1.200 saya beli, 1.400 saya beli, 1.500 saya beli gitu loh. Saya emang modalnya nekat dari dulu. Oke. Modalnya nyali doang, betul. Targetnya berapa tuh kok? Kalau menurut Targetnya Kok Andri, apakah target targetnya brand lah 900% naiknya, atau targetnya cuan ya bisa sampai 5.000% tuh dari IPO sampai kalau sekarang? cuan soalnya dia barangnya lebih dikit sih. Jadi dia bisa ke 10.000. Kalau ini menurut saya nggak mungkin ke 10.000. Kalau dia ke 10.000 dia udah sebesar BCA gitu. Jadi Betul. jadi kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin. IHSG banget ya. Iya, nggak mungkin. Jadi menurut saya mungkin ya mungkin 3.000, 4.000 mungkin masih possible, 3.000, 4.000. Nah itu tuh biasanya kalau lagi dengar target profit langsung pada ulang-ulang terus. Kalau 10.000 nggak mungkin lah, 10.000 dia ngalahin BCA gitu. Jadi 3.000, 4.000 lah. 3.000, 4.000 mungkin masih possible. Market cap-nya udah di atas 100 T ya, di atas 200 T lah. Udah 200. 200 T kan. 200 ya, mungkin 300-an bisa ya, 300, 350 T mungkin bisa. Jadi ya sedikit lagi sih. Paling paling satu bagger lagi 100% lagi lah paling. 100% lagi paling ya. Gitu, iya. Satu bagger lagi, waduh. 3.000 ya kok ya berarti. Paling besar ya, paling banyak. Maksimal. Ya, tapi kalau nggak dapetnya 20-30 juga lumayan, 20% lumayan juga. Lumayan lah ya teman-teman, marketnya ya lumayan. Walaupun itu kan cepet kan, maksudnya betul. Bukan 20%-nya bukan yang nunggu setahun, nunggunya cuman mingguan atau bulanan. Belum ada sebulan aja udah 900% kan. Betul, iya. Gimana ya, kita lihat aja nanti ya. Betul. Dan besok nih kayaknya dia udah buka FCA nih. Besok dia udah nge-FCA. Dia udah marketnya udah reguler. Kira-kira gimana bisa nih? naik ke 25%. Waduh, semoga ya. Ini pada seneng banget nih kalau dengar bisa masuk 24%. Harusnya sih bisa ya, harusnya bisa naik, harusnya sih. Harusnya ya, semoga bisa ya. Nah, kalau misalnya bisa dikatakan semua saham konglomerat kan udah mahal banget ya, kok ya. Ada nggak sih yang masih murah? Secara valuasi atau secara harga gitu? Justru sekarang ya udah agak di atas ya, benar. Sekarang udah agak mahal.
Kalau dibilang yang masih murah tuh kira-kira ada nggak grup siapa Yang gitu? paling mungkin dari semua saham Konglo yang paling murah mungkin PTRO kali ya. Karena PTRO itu targetnya harusnya dia kan ke 9.000 kalau masuk MSCI ya. Terus udah gitu mungkin yang kedua mungkin BRPT mungkin. Udah itu dua sih. Iya, Saya. BRPT naiknya kencang banget ya. BRPT naik itu karena anak-anaknya kan market cap-nya pada naik. Sedangkan dia kan holding parents-nya nih. Dia bapaknya. Bapaknya tuh jadi murah. Masa anaknya lebih gede, Iya. valuasinya lebih gede daripada bapaknya. Gitu. Jadinya dia jadi terlihat murah gitu. Karena anak-anaknya semua pada naik. Gitu. Jadi BRPT-nya jadi menarik gitu sebenarnya hitungannya. Itu kan yang Pak PP under Pak PP ya, Iya, saham-saham under Pak PP. under Pak Kalau PP. secara keseluruhan Konglo, yang masih murah nih kira-kira grup mana nih kok? Saya sebenarnya mainnya di situ-situ aja sih. Oke, jadi nggak Konglo yang lain gitu ya. Jadi Konglo yang lain tertentu. saya ada main dulu Adaro ada main. Tapi udah saya jual. Karena tahun ini tuh Adi belum main lagi. Karena dia udah bagi dividen jumbo kan. Tahun lalu tuh Adi tuh bagi dividen jumbo. Jadi menurut saya tahun ini udah nggak ada. Mungkin tahun depan mainnya. Gitu. Jadi saya jual dulu. Saya main yang lain gitu. Soalnya kalau saya tuh ngejar growth banget gitu. Jadi daripada duit saya nganggur nungguin ini, mendingan saya keluar, saya masuk dulu yang lain gitu. Oke, itu untuk Pak Isya, Pak Boy lah ya. Pak Boy punya Adaro Adi ya. Adaro Adi. Tapi kalau misalnya mau main dividen, Adi lebih menarik daripada Adaro. Kalau Adaro itu mungkin mainnya lebih lama lagi karena dia sekarang jadi energi terbarukan kan. Dia jadi pembangkit listrik tenaga air. Mungkin kayaknya proyeknya selesai baru 2028 2029, jadi agak lama. Masih lama ya kok ya. Masih lama. Oke, selain itu kira-kira ada lagi nggak? Misalnya grup Jarum kayak atau grup mana Jarum gitu saya yang kurang suka ya, sahamnya rata-rata tidur gitu. Oke. Grup Jarum. Saya sukanya tuh yang apa? Yang ownernya itu aktif di bursa saham. Saya nggak suka yang ownernya itu dia cuman IPO terus udah sahamnya biarin aja gitu. Apa retail versus retail lama gitu. Saya sukanya tuh yang cepet, jalur cepet gitu. Oke, jadi kayak Saya suka yang ownernya tuh turun tangan ke bursa sahamnya gitu. Lebih rame lah, sahamnya lebih seru gitu. kalau misalnya Bakri, ini mungkin ada Bakri, juga orang yang mungkin curious juga ya, Konglo yang satu ini seperti apa nih prospeknya di tahun ini? Bakri sebenarnya saya kurang main juga ya. Mungkin saya main Bakri itu pas dia udah kawin sama Anthony Salim. Iya, jadi Bumi saya ada main gitu loh. Dewa udah naik banget tuh. Iya, tuh udah naik banget ya. Dari year to date. Udah naik banget. Jadi udah naik tinggi sih, udah naik tinggi. Jadi saya belum lagi sih, belum Bakri saya nggak masuk. Mungkin saya masuk Bumi mungkin tahun lalu ya. Tahun ini udah belum masuk lagi. Karena saya lihat ada satu orang itu punya barang banyak di Bumi, jadi sahamnya kayaknya susah naik ya, dia buang terus. Oh gitu ya. Saya tuh lihat saham tuh nggak teknikal soalnya. Saya lihat saham itu supply and demand. Kalau supply-nya habis, demand-nya banyak, ini pasti naik. Kalau dia bagus, tapi banyak yang jualan, banyak orang punya barang dia mau jualan, itu dia nggak bakal mana-mana. Mau dia murah kek, mau dia chartnya teknikalnya udah bagus kek, dia nggak kemana-mana. Jadi biasanya tuh saya udah tahu sahamannya udah bakal naik tuh saya udah tahu. Tapi saya lihat itu dari supply-nya seperti itu. Dari supply sama demand project-nya gitu. Nah, ini tadi memang saya ngeliat sama agak beda dari yang lain-lain tuh agak beda banget gitu loh. Jadi ngelihat yang empunya siapa nih? Ikut nggak nih empunya di terus bursa gitu ya? Lihat dari supply and demand-nya. Iya, supply sahamnya. Jumlah saham beredarnya saya lihat dari sana. Free float-nya, betul. Kalau free float-nya tipis dia pasti terbang. Kalau free float-nya terlalu besar, butuh demand yang sangat besar buat gerakin saham ini. Jadi lebih susah gitu sih. Nah, ini sekarang kita ngomongin grup yang akhir-akhir ini tuh lagi naik. Ya bisa dikatakan lagging lah ya dibandingkan dengan grup lain yang udah dari tahun lalu sebenarnya udah perform. Nah, ini adalah Sinarmas. Kalau Sinarmas ikutan juga nggak kok? Kalau Sinarmas saya kena tahun lalu DSSA. Untung besar di DSSA. Itu untung berapa ya? 300% sih
Kalau saya hold bisa Iya. 500-600%. Saya udah Tahun jual ini duluan. juga Iya, masih perform kan? masih perform. Tapi di SSA doang. Tapi di SSA itu nggak bisa beli banyak karena liquidity-nya terlalu kecil gitu. Paling di SSA doang. Kalau yang lain kayaknya ya trading kali ya. Kalau saham Sinarmas biasa kalau udah naik tinggi ya harus dijual. Kalau nggak dijual dia balik lagi biasanya. Melehoi lagi gitu ya. Iya, dia tuh sideways chartnya. Oke. Gitu. Chartnya sideways. Nah itu ya, kalau misalnya di antara grup tadi yang paling banyak tuh porsinya di grup yang mana nih kok? Saya kalau paling banyak Pani. Bisa di-spill nggak? Oh Saya masih di paling Pani banyak ya? pasti Pani, iya. Oke, jadi Pani saya besar sekali. Soalnya kan dulu saya belinya pas murah. Saya beli tuh waktu harganya itu masih 700 perak. wadaw, Iya. Sekarang murah udah banget segini itu. kan. Iya. Itu. Harusnya di 7.000 juga nggak was-was dong, kan masih Nah, karena saya kali jaminkan. 10 nih. Oke. Jadi saya punya saham Pani ini saya jaminkan saya dapat uang, Mbak. Lebih banyak lagi, uang itu saya buat beli saham lagi. Jadi kenapa saya bisa duitnya cepet, bisa cepet ratusan miliar gitu, karena saya dulu selalu mainnya leverage. Saya punya barang, saya jaminkan, saya dapat duit, saya beli lagi, duit ini untung lagi, saya jual, saya jaminkan lagi, saya dapat duit lagi. Jadi cepet gitu. Oke, Cepet jadi sekali. ya tadi kalau turun juga pasti leverage juga Iya, akan nah itu makin kecil benar-benar kan? harus money managementnya harus disiplin. Ini nggak cocok buat semua orang. Ini cocoknya cuman yang kolesterolnya tinggi doang. Waduh. Kalau saya sukanya mainnya yang kolesterolnya tinggi gitu. Gitu. Obatnya apa nih kok? Kayak gitu. Obat kolesterol. Obat kolesterolnya harus kencang gitu loh. Jadi kalau misalnya udah turun apa yang harus dilakukan nih kok? Kayak Kalau misalnya turun- tadi Kalau turun stres. oke. Enggak lah, kalau turun saya biasa batasi resiko. Saya tuh udah ada batas cut loss-nya tuh di harga di minus berapa gitu. Biasa di minus 5-10 saya udah cut loss atau take profit. Oh, Kalau apalagi- dari naik tertinggi dia turun ke 5-10 saya jual dulu. 5-10 dari total Dari porto kenaikan atau- tertinggi. Oh dari highest-nya. Dari highest-nya gitu. Saya buat batasi udah saya take profit dulu aja gitu. Kalau sahamnya story-nya nggak jelas ya. Iya. Kalau Pani kan kemarin harusnya dari highest-nya udah Nah, kalau Pani lebih khusus dari Pani 50% ya kemarin ya, hampir 50% kan. 50% Kan turunnya. 20.000 kan Dari ke 19.000 ke 7.700 kan. Gitu. Itu Tapi saya itu- juga deg-degan tuh. Tapi itu Dia turun terus kan. Udahlah daripada dia nggak naik-naik, saya aja yang bikin naik. Jadi saya yang naikin akhirnya. Deg-degan gitu loh. Lama gitu loh. Kalau diajak naik nggak mau naik, udahlah saya naikin sendiri gitu. waduh, ada kan yang ikutan ya? Ada yang ikutan di carry kan sama Ko Andri ya? Itu gara-gara saya naikin Pani sebenarnya. Semua saham Konglo naik ke Oke. triggernya. Gitu. Jadi saham Konglo itu kan satu universe tuh. Jadi saya tuh yang nge-trigger satu Pani, akhirnya semua saham brand, BRPT, Cuan itu semua naik semua. Gitu. Karena begitu saya tarik naik, jadi itu ada sekuritas asing AKBK, itu tuh dia algoritma sebenarnya, algoritma trading. Dia Oh iya. gara-gara tarikan saya dia ke-trigger beli juga. Dia ke-trigger beli, tapi dia tuh belinya serentak. Dia tuh langsung belinya tuh nggak satu saham, emiten. Dia langsung beli tuh 5-10 emiten. Jadi IHSG langsung serentak naik. Jadi saya yang trigger pertama tuh. Terus saya kayak menopang satu IHSG itu sebenarnya. Waduh, tepuk tangan. Tapi jantungan. Iya kan, tapi Untungnya kan berhasil. Kalau nggak berhasil saya mati. iya. Saya udah nggak di sini. Untungnya bursa global juga kemarin pada rebound juga kan. Yes, Memang kita yang rebound. paling lagging nih ya kan kemarin kan. Tapi akhirnya kita bisa rebound juga dari 30% kan dari lowest-nya. Betul. Nah itu untuk grup Konglo ya, yang mungkin ya kita lihatlah story-nya ada aja ya kok ya, kayaknya Ada. grup Konglo tuh Ada aja Karena ya. kan dia ada kepentingan. Makanya saya suka tuh owner yang dia aktif sama emitennya ya. Jadi itu dia kayak care. Jadi dia tuh ada story terus perusahaannya gitu. Jadi seru gitu diikutin. Gitu. Jadi saya tuh nggak suka kayak beli saham tuh yang murah tuh, yang ikutin itu bosen, nggak ada apa-apa gitu. Bosen ngikutinnya gitu. Jadi tuh males pegangnya juga, pengen cepet-cepet jual gitu. Saya suka tuh yang ada story-nya lagi gitu. Jadi nungguinnya juga seru gitu. Nah gimana sih cara kita tahu nih emiten itu misalnya ada aksi korporasi A, B, C, D, X, Y, Z mungkin. Kalau saya cek kepentingannya. Terus ya mungkin networking juga penting ya. Apa Networking nanya juga. langsung gitu kan ke emiten Oh, misalnya. nggak dijawab kalau Oh, nanya nggak dijawab langsung. ya. Nggak Jawabannya dijawab. pasti lihat aja di keterbukaan bursa gitu. Iya, pasti muter-muter ya jawabnya kan. Cuman kan kita udah bisa kayak tebak ya. Oh, pokoknya dari hin-hin kecil itu perhatikan hal-hal kecil tuh biasanya udah tahu. Kayak contohnya misalnya audit, itu udah jelas tuh.
Audit tuh pasti ada kepentingan gitu. Atau tiba-tiba sahamnya dari turun kok dia tiba-tiba rebound. Itu pasti udah ada kepentingan tertentu seperti itu. Nah, sekarang kita ngomongin performa grup Konglo gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita ngomongin backdoor listing yang mungkin menarik juga nih kok. Karena banyak juga kan beberapa saham yang naik tuh bukan karena IPO kayak misalnya CDI naik 900%, tapi ada juga yang backdoor listing naiknya juga bisa bertriple-triple gitu kan, double-double gitu kan. Kira-kira Jadi seperti memang apa? saya sebenarnya untung paling besar tuh dari saham-saham backdoor listing sebenarnya. Tahun ini Bisa tuh di-spill nggak kira-kira apa waktu itu sahamnya? ini tapi tidak rekomendasi ya, Iya. ini kan cuma edukasi Iya. ya. Sebenarnya tahun ini saya untung paling besar tuh kalau dari backdoor listing dari Sampek, ACK. Itu saya beli itu dari harga dia masih 500, saya beli di 700. Dia naik ke 600, saya beli di 800. Dia naik ke 700, saya beli ke 1000. Gitu. Saya belinya di pasar nego. Oh, gitu. Kenapa tuh belinya Sampai di sekuritas atas? saya bilang, lu gila ya, lu selalu beli lebih mahal gitu. Saya merasa ini masih murah, nanti dia bakal lebih mahal lagi gitu. Kalau saya beli di market gak dapat barang. Jadi saya selalu beli di pasar nego gitu, kejar atas. Ya memang saya modalnya agak sedikit gila memang. Iya ya. Saya berani beli mahal gitu loh. Kalau misalnya saya tahu ini bakal lebih mahal, saya berani beli mahal. Itu saya tipenya seperti itu. Selain pack ada lagi nggak kok? Itu pack akhirnya saya beli kejar-kejar di bawah itu. Sama saya ada ambil warrant, itu saya average 1000. Sekarang udah tertingginya dia 5000, udah 500%. Warrantnya pack. Awal-awal dia ada warrant. Saya beli warrant, terus saya tebus warrantnya jadi dapat saham. Jadi dapat saham banyak seperti itu. Nah itu story dari backdoor listing ya. Backdoor listing. Cuman sekarang banyak backdoor listing jelek juga. Jadi kita harus perhatiin mana yang backdoor listing bagus sama yang jelek. Yang bagus sama yang jeleknya kita lihat dari mana nih kok? Ownernya. Ownernya terus sama perusahaan yang dimasukin itu bagus gak? Kadang tuh kalau dimasukinnya perusahaannya jelek, ya jelek sebenarnya. Saya maunya tuh dimasukinnya perusahaannya yang triliunan lah asetnya. Minimal 5 triliun. Di bawah 5 triliun, ya kalau nggak setidaknya triliunan lah. 1 triliun, 2 triliun, pokoknya triliunan lah. Asetnya. Kalau di bawah 1 triliun itu nggak menarik. Makin gede makin bagus. Makin susah juga kan backdoor listing yang terlalu besar kan asetnya juga susah kok. Makin menarik tapi kan makin menarik gitu loh. Oke. Jadi backdoor listing juga salah satu besar. kenapa sih mungkin ini buat investor yang belum paham nih. Kenapa sih kita cari backdoor listing ini nih? Kenapa sih orang mau backdoor listingin perusahaan yang udah IPO gitu di bursa? Sebenarnya main backdoor listing ini baru terkenal gara-gara saya sih. Karena apa? Sampai saya tuh dijulukin Koko backdoor listing gitu. Sama Koko Pani. Iya, sama Koko Pani. Sebenarnya backdoor listing itu sebenarnya saya dulu kan orang nggak ada yang main backdoor listing kan. Analogi saya tuh simple. Kayak misalnya ada suatu perusahaan jeruk nih. Tiba-tiba dirubah bidang usahanya. Jadi misalnya jadi tambang batu bara. Kan otomatis berubah dong harganya. Nah jadi otomatis saham-saham yang backdoor listing itu rata-rata dia salah harga. Gitu. Contohnya misalnya tadinya perusahaan jeruk ini harganya misalnya cuman 50 miliar. Terus tiba dimasukin tambang batu bara yang 5T, 10T. Nah otomatis dia salah harga nih. Ini harga realnya harus berubah, harusnya jadi 5T, 10T juga gitu. Nah jadi saham yang backdoor listing, kalau dia backdoor listing beneran, itu tuh bisa menghasilkan multi bagger gitu. Nah dulu saya sering main yang backdoor listing tuh ratusan juta jadi belasan miliar, ratusan juta jadi belasan miliar gitu. Oke, jadi cuannya selain dari saham Konglo ke backdoor listing juga ya kok ya? Iya gitu. Jadi saya diversifikasi lah. Awal-awal saya mainnya all in, cuman sekarang karena uangnya udah lumayan, jadi saya diversifikasi. Ada yang main backdoor, ada yang main saham Konglo gitu. Saya campur-campur. Ada yang buat trading juga gitu. Tapi rata-rata semua untung. Waduh. Nah ini mungkin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya jadi strategi gimana tuh kok biar untung ya? Apakah kita punya stop loss ataukah punya taking profit di berapa gitu atau? Iya ada taking. Jadi saya tahu setiap saham itu saya dari awal udah tahu nih ini kira-kira targetnya di berapa. Oh jadi setiap saham Ko Andri semuanya udah tahu ya targetnya? Udah tahu saya ya? kira-kira nih saya mau jualnya di harga berapa gitu loh. Oke jadi kalau misalnya udah taking profit terus terbang apakah? Kadang saya bisa fleksibel juga. Kayaknya masih bisa lagi nih. Ya saya tunggu. Tapi kayak saya merasa harga segini udah cukup banget. Ya saya jual gitu.
Oke, jadi emang harus punya plan ya kok ya. Harus tahu harga. Target ya. Contohnya kayak kita misalnya kita dagang jual beli jam tangan nih. Kita harus tahu, oh jam tangan ini misalnya kita jam tangan Rolex gitu ya. Kita beli jam tangan Rolex harganya 150 juta. Kita harus tahu nih, ini kita beli 150 juta ini kira-kira nanti kalau kita jual di pasaran bisa untung berapa. Oke, bisa untung 300 gitu. Jadi kita harus tahu harga pasarannya. Nah, kalau saya saham-saham itu semua saya udah tahu pasarannya harusnya di berapa gitu. Jadi begitu kena harga itu saya jual gitu. Nah itu ya. Tapi bisa juga salah. Oke. Sama lah kayak kita berbisnis jam tangan kan, kadang salah harga beli malah turun ya gitu. Sama juga di saham juga bisa kayak gitu. Tau-taunya kayak ini salah nih, ya saya cut loss gitu. Nah cut loss saya disiplin gitu. Berapa persen tuh? -5 sama -10 saya cut loss. Oke, -5 sampai -10 ya kok ya. Kesalahan orang itu yang amatir itu mereka pas turun mereka nggak mau rugi, mereka nggak mau cut loss. Akhirnya mereka rugi lebih besar. Itu kalau saya orangnya kalau udah salah cut loss. Karena dulu saya berbisnis. Dulu pas saya bisnis saya sering rugi. Jadi udah biasa. Oh ya udah rugi lagi ya udahlah gitu. Udah terbiasa. Asam garam ya kok ya. Iya gitu. Oke deh teman-teman ya. Tadi udah banyak banget sebenarnya yang kita udah bahas ya. Pasti teman-teman dapat insight yang menarik nih dari Ko Andri ya, yang memang bisa dikatakan tuh sepak terjang tuh besar banget ya di market ya teman-teman ya. Dan kita tadi udah melihat Ko Andri punya track record gitu kan ya. Dan kira-kira cuan talks kita itu aja nih Ko Andri ya. Mungkin Ko Andri punya closing statement buat teman-teman investor ajaib nih yang mungkin ingin mencoba ya beli saham yang memang ya harus apa sih yang harus dilakukan gitu ya sebelum beli saham, apalagi saham-saham konglo, lihat manajemennya kah atau seperti apa? Harus tahu ya belinya di harga berapa, jualnya harus di berapa, harus tahu itu pertama. Terus kedua, mentalnya harus siap gitu loh. Mau untung besar harus mentalnya. Jadi kalau mau sukses di saham itu nggak boleh pakai mental karyawan, saya bilangnya. Harus mentalnya tuh mental pebisnis. Jadi kayak kita pebisnis tuh kalau udah salah harus jual rugi gitu loh. Daripada duitnya nyangkut harus jual rugi gitu. Sama di saham juga gitu. Kalau udah salah harus di-cut gitu. Nggak boleh greedy gitu. Nggak boleh takut rugi itu nggak boleh gitu. Terus sisanya menurut saya kesuksesan di saham itu 3. Modal, skill, waktu aja, kombinasi 3 ini gitu. Oke, nah itu ya teman-teman kunci suksesnya Ko Andri. Thank you Ko Andri udah sharing sama Ajaib Sekuritas, sama teman investor ajaib. Semoga teman-teman dapat insight, pastinya dapat insight banyak gitu ya dari Cuan Talks kita hari ini. Sampai jumpa di Cuan Talks selanjutnya. See you. Ajaib semua bisa.